Mengawali tahun 2025 ini nih gue barusan ngeliat di Instagram ternyata ada brand smartphone yang bakalan comeback ke Indonesia. Udah pada tahu belum? Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Yes, jadi kabar baiknya adalah kita pencipta teknologi terutama gadget di Indonesia itu bakal segera menyambut yang namanya nih brand Honor kembali ke Indonesia. Tapi kita di video ini belum akan membahas produk dari Honor, itu nanti aja kita bahas, ada waktunya, harus sabar. Nah, yang pertama kita mulai dari history dari si Honor ini. Jadi mungkin banyak orang yang belum tahu Honor itu muncul pertama kali itu tahun 2013 sebagai sub brandnya Huawei. Kenapa Huawei itu bikin Honor? Karena dia mau menyiasati menggait target market itu di kelas menengah, kelas mid range dengan pangsa pasar itu anak-anak muda. Kalau Huawei sendiri itu kan brand yang identik dengan bisnis ya, target marketnya itu langsung B2B ataupun yang premium. Nah, makanya mereka membuat Honor, ada sub-brand Honor itu untuk menjembatani dengan anak-anak muda. Yang perlu kita ketahuin yang yang ini yang salah satu hal terpenting yang banyak juga orang tanya, apakah Honor itu masuk ke Indonesia di bawah bendera Huawei? Nah, ternyata sudah tidak lagi. Jadi nantinya Honor itu akan masuk ke Indonesia sebagai sebuah brand yang berdiri sendiri, karena memang sejak tahun 2020 ya kalau nggak salah, jadi Honor itu sudah memisahkan diri dari Huawei. Ini terkait dengan adanya sanksi yang diberikan oleh Amerika Serikat ya. Kita nggak akan bahas lebih jauh karena teman-teman gue yakin sudah pada tahu apa masalahnya. Jadi intinya Huawei kena sanksi, kena ban Amerika Serikat, dan Honor ini melepaskan diri, dan mereka berdua memiliki visi yang berbeda. Kalau Huawei kita tahu adalah sebuah brand yang memang dekat dengan pemerintahan China, yang mana mereka cukup tertutup, sedangkan Honor ini mendefinisikan diri mereka sebagai brand teknologi yang terbuka. Lalu apa perbedaan Honor dan Huawei? Nah, ini ya, tadi yang sebelumnya gue bilang mereka punya visi misi yang berbeda. Honor ini lebih terbuka, jadi impactnya adalah Honor masih bisa leluasa menggunakan sistem operasi Android beserta GMS, Google Mobile Services. Jadi smartphone Honor yang global, yang dirilis di China ataupun yang akan dijual di Indonesia itu full semuanya akan menggunakan Android dengan GMS yang ada di dalamnya sudah pre-install. Jadi nggak perlu lagi yang namanya ribet-ribet harus injek lah, harus ngelakuin ini itulah biar dapat Google service-nya gitu ya. Buat Maps, buat aplikasi ojol, buat perbankan, pokoknya akan sama seperti ketika kita menggunakan smartphone Android lainnya kayak Xiaomi, kayak kita pakai Samsung, kayak kita pakai Google Pixel dan lain-lain. Jadi itu adalah perbedaan mendasar yang mana gue yakin ini akan sangat menguntungkan bagi Honor, karena ya selain di China, di negara manapun rata-rata ya termasuk Indonesia itu orang-orangnya sudah cukup ketergantungan dengan Google. Dengan adanya layanan Google Service di Honor itu akan membuat mereka lebih mudah memasarkan produknya. Dan juga yang patut kita catat di sini adalah karena Honor terbuka sebagai brand ya, dia tidak mendapatkan sanksi apapun. Jadi selain punya Google, mereka juga bisa menggunakan hardware dari Amerika. Ya, misalkan kayak chipset, mereka pakai Qualcomm Snapdragon. Pertanyaan selanjutnya yang mungkin akan sering ditanyakan untuk saat ini adalah kapan akan resmi di Indonesia dan juga apa aja nih line up produknya. Oke, jadi kalau tidak ada halangan rintangan di bulan Februari, teman-teman nanti tungguin aja ya, entah itu pertengahan, entah itu akhir Februari, tungguin aja, pokoknya ada di bulan Februari mereka akan datang ke Indonesia. Dan kabar baiknya adalah yang akan mereka bawa ke sini bukan cuma satu produk, dua produk, bukan cuma handphone, tapi mereka akan memboyong
whole ekosistemnya mereka. Jadi kita tahu ya, Honor kan punya smartphone, mereka punya produk lain ya, punya tablet, punya laptop. Nah itu semua akan masuk ke Indonesia. Memang tidak semua tipe produk ya, mungkin mereka akan memilih beberapa varian produk yang akan masuk, tapi at least mereka menjanjikan line up produk yang beragam. Jadi kalau misalnya seandainya mereka punya TWS ya mereka akan bawa, kalau mereka punya smartphone mereka akan bawa. Bocorannya yang gue tahu adalah mereka akan membawa salah satunya smartphone dengan varian tertinggi, Honor Magic V3 yang dirilis di bulan Juli 2024 kemarin. Nah terus juga gimana nanti positioning Honor dengan brand-brand yang lainnya. Kalau menurut gua, prediksi gua ya, mereka akan membidik salah satu pemain besar Android di Indonesia yaitu Samsung. Jadi ini akan head to head dengan Samsung. Kalau dibilang dengan Huawei, karena Huawei tidak ada GMS, mungkin akan kesulitan untuk jualan di Indonesia. Sekedar informasi aja, kalau kayak di Malaysia ataupun di Singapura katanya pengguna Honor ini bertumbuh lumayan banyak, adalah hasil dari brand-brand pengguna brand-brand lainnya itu mulai pindah ke Honor. Nah makanya kita akan lihat nanti bagaimana sepak terjang Honor di Indonesia. Terakhir, seperti apa sih kesiapan Honor untuk bisa jualan ke Indonesia, jualan di Indonesia. Nah jadi menurut bocoran yang masuk ke kuping gua, jadi Honor ini sudah menyiapkan service center dan pabriknya juga mereka akan pakai Satnusa ya. Dan service centernya kalau tidak salah mereka sampai dengan saat ini sudah menyiapkan ada 8 service center di Indonesia. Kalau untuk tepatnya di kota mana aja gue belum tahu, tapi at least untuk comeback ya mereka sudah menyiapkan 8. Itu adalah sebuah angka yang menurut gue cukup fair dan bisa memberikan rasa aman ya, at least harusnya ada di kota-kota besar. Jadi mereka bukan sekedar comeback aja, tapi mereka sudah menyiapkan untuk proses produksinya, pabriknya, dan juga mereka sudah menyiapkan service center sebagai layanan purna jual untuk memberikan rasa aman ke kita para usernya. Oke, gua rasa segitu aja ya untuk pembahasan kayak ini, bisa dibilang kayak warming up ya, pemanasan untuk menyambut Honor kembali ke Indonesia. Gua nggak mau bahas terlalu panjang lebar karena nanti takut kelepasan ya, karena kan mereka sendiri belum banyak mengeluarkan statement. Di postingan IG officialnya mereka aja baru ada, sampai saat ini baru ada 2 postingan. Jadi gua tidak mau mendahului mereka. Intinya teman-teman tungguin aja karena ini adalah salah satu brand yang cukup potensial, yang layak untuk ditunggu dengan teknologinya, dengan segala apa yang nantinya akan mereka tawarkan. Gua pribadi juga sangat penasaran dan akan menunggu dengan excited ya, karena harusnya beberapa waktu ke depan teman-teman reviewer termasuk gua akan bisa mencoba produk-produk terbaru dari Honor yang nantinya akan berwujud seperti video unboxing ataupun video review. Jadi tungguin aja, pantengin aja. Segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih.